Teman-teman, tiga hal ini yang diduga memungkinkan akan dibongkar. Kalau sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah kalau pernyataan beliau adalah benar yang katanya ingin membongkar nanti di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali, dan dimudahkan di dalam segala aktivitas dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hal yang menarik juga ketika persidangan pertama kali dibacakan surat dakwaannya oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, di mana persidangan hari pertama hanya pembacaan surat dakwaan tersebut. Kita tahu dan telah mendengarkan dengan seksama ya teman-teman, bahwa ternyata surat dakwaan yang telah disampaikan JPU itu sangat gamblang, sebuah narasi yang sistematis dan kronologis. Jelas mulai dari kemudian terdakwa Yosef itu mengajak Danu, kemudian menghampiri dan siapa saja mengeksekusi, kemudian siapa yang memandikan, kemudian siapa yang membedognya, siapa juga yang memukulnya dengan menggunakan stick golf tersebut. Dari situ kemudian ternyata kesimpulannya adalah surat dakwaan yang telah dijelaskan secara gamblang, jelas dan padat sekali. Namun ternyata teman-teman, bahwa ada sebuah jawaban ketika kemudian persidangan itu telah keluar, telah selesai. Akhirnya pengacara daripada terdakwa yaitu masih mengatakan hal yang sama, bahwa kronologi yang ada kemudian dibantahnya selalu oleh pengacara terdakwa tersebut, bahwa apa yang telah disampaikan dalam sebuah BAP, rekonstruksi, dan bahkan yang telah dilontarkan oleh JPU terkait surat dakwaan itu juga kemudian ada hal-hal yang memang dikritisi oleh pengacaranya tersebut. Dan juga kita ingat selalu, bahkan Pak Yosef seringkali mengatakan dalam sebuah media bahwa saya akan bongkar semuanya di pengadilan. Ini tersebar di media manapun, banyak sekali kata-kata itu. Nah, ini menarik bahwa ada bahasa yang akan dibongkar nanti di pengadilan. Seakan lihat saja nanti di pengadilan akan terbongkar semuanya, dan bahkan dengan sebenar-benarnya. Artinya adalah ini juga yang kemudian kita tunggu-tunggu, bahwa telah terjadi sebuah persidangan ini, dan kita juga barangkali menunggu dari apa yang telah diucapkan oleh terdakwa, yaitu yang katanya konon akan membongkar sebuah itu di dalam sebuah persidangan. Kita semuanya percaya selama memang pernyataannya adalah benar dan ingin membongkar yang sebenar-benarnya. Dari apa yang telah dikatakannya itu, bahwa kita mungkin sepakat dengan adanya bongkar-membongkar itu, buka-membuka itu, supaya kasus Subang ini semakin hari semakin transparan dan semakin terbongkar sampai ke akar-akarnya. Lalu kemudian kita semua sebagai netizen akhirnya menyimpulkan kira-kira apa sih yang akan dibongkar oleh terdakwa di pengadilan itu. Nah, ini adalah poin-poin yang diduga memungkinkan akan dibongkar di pengadilan tersebut. Apabila ini pernyataannya benar dan yang akan dibongkarnya di pengadilan itu, yang pertama adalah terdakwa Y akan menyebut nama pelaku orang lain yang terlibat di dalam sebuah pembunuhan Ibu Tuti dan Amel. Kita tahu di awal seringkali, di pertengahan seringkali beliau mengatakan bahwa apa yang telah dikatakan Danu itu adalah benar, namun orangnya yang berbeda. Nah, ini dikatakannya dengan jelas dan padat sekali dalam sebuah media itu. Artinya ini juga yang kita tunggu, bahwa ucapan dia akan membongkar di pengadilan. Apakah yang dimaksud bongkar-membongkar itu? Yang pertama adalah akan menyebutkan nama pelaku pembunuhan yang lain yang sebenarnya ada di dalam TKP, karena beliau sendiri kan selalu mengatakan tidak pernah ada di dalam TKP pada malam kejadian, termasuk istri mudanya dan dua anak tirinya itu. Nah,
apakah ini akan terjadi dan akan dibongkar oleh Pak Yasser tersebut? Itu adalah dugaan yang memungkinkan ketika beliau benar ingin membongkar yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman, memungkinkan dugaannya adalah beliau akan membongkar nama-nama orang yang membantunya dalam atau membantu para pelaku di dalam OOJ dan orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya atau kehidupan pelaku, dimana kita tahu di dalam kasus Subang itu sangat rentan dan seringkali dikatakan oleh netizen dan kita semuanya bahwa ada perintangan yang jelas yang tujuannya itu adalah agar kasus Subang itu tidak kemudian terbongkar sehingga akar-akarnya, bahkan kasus Subang itu jangan sampai terbongkar dan pengennya ditelan bumi saja, kira-kira begitu. Nah, akhirnya kemudian skenario itu pecah, gagal total. Ternyata OOJ akhirnya dibongkar oleh Polda Jabar. Kadif Propam kita bergerak, Polda Jabar kita bergerak, di Reskrimum kita bergerak. Akhirnya pemanggilan demi pemanggilan, ada sebuah OOJ yang merintangi, ada juga yang mengatakan pihak Humas Polda Jabar ada upaya perwira bersih-bersih di dalam TKP dan 2 Bintara dan sebagainya. Apakah ini yang kemudian diduga oleh masyarakat secara keseluruhan, upaya membersihkan jejak DNA, menghilangkan jejak dan DNA, barang bukti, petunjuk dan lain sebagainya, ya? Nah, ini yang dimaksud. Apakah beliau terdakwa Y ini akan membongkar siapapun yang terlibat di dalam sebuah perintangan kasus OJ yang membantu para tersangka atau para pelaku daripada pembunuhan Ibu Tuti dan Amel itu, teman-teman. Juga yang kedua itu tadi adalah orang-orang yang berpengaruh terhadap kehidupan pelaku atau kehidupannya. Kita tahu bahwa banyak sebuah komentar khususnya adalah di belakang layar daripada pelaku itu ada orang hebat, orang yang berpengaruh di Subang. Ada yang mengatakan ex lah, ada yang mengatakan pejabat yang masih statusnya sebagai pejabat negara atau di Kabupaten Subang tersebut. Kan begitu. Apakah ini juga adalah bagian yang akan dibongkar di pengadilan tersebut oleh beliau? Maka kemungkinan ini adalah yang kedua yang akan dibongkarnya di dalam sebuah pengadilan. Yang ketiga, dugaan yang akan dibongkar itu adalah terkait dengan TPPU di dalam sebuah yayasan, tindak pidana korupsi, pencucian uang dan lain sebagainya. Kita tahu dalam sebuah yayasan juga menjadi skeptis kita semuanya nih ceritanya. Di situ ada sebuah rumor, dugaan, kemudian manipulasi data, dan ini juga telah diucapkan oleh Bapak Surawan, data fiktif dan lain sebagainya di dalam sebuah yayasan. Data fiktif di dalamnya juga termaktub misalkan penggandaan data-data siswa, yaitu kemudian dugaannya akan mencairkan dana-dana negara lebih banyak lagi, atau data fiktif yang dimaksud adalah misalkan ijazah palsu dan sebagainya. Ini juga rumor ini juga berkembang ya teman-teman, atau misalkan markup daripada pembelian dan lain sebagainya, atau barangkali ada dana-dana bansos yang lain yang memang peruntukannya untuk pembangunan sesuatu di dalam sebuah yayasan, tetapi nyatanya tidak dipergunakan dengan semestinya, tidak dipergunakan dengan tepat guna. Itu barangkali ya teman-teman. Nah, apakah di antara atau beberapa kejanggalan di dalam sebuah yayasan ini yang kemudian akan dibongkar oleh Pak Yosep di dalam sebuah persidangan atau tidak? Teman-teman, 3 hal ini yang diduga memungkinkan akan dibongkar. Kalau sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah kalau pernyataan beliau adalah benar yang katanya ingin membongkar nanti di persidangan. Barangkali ketika beliau itu tidak mengatakan sama sekali persidangan, berarti sungguh ini adalah perkataan yang sangat bohong. Sungguh ini adalah perkataan yang memang sangat tidak dipercaya, kira-kira begitu. Artinya adalah ketika yang telah dibacakan surat dakwaan oleh JPO itu adalah benar adanya. Kalau beliau itu tidak
mengatakan sama sekali dari beberapa poin yang tadi disebutkan itu. Mudah-mudahan kita support Pak Yosef juga ya dalam hal ini untuk membongkar itu semuanya. Sekali lagi, kita sebagai netizen dalam rangka menguji sebuah keterangannya, jangan sampai sebuah keterangan yang telah diucapkan oleh para tersangka itu adalah pelin-pelan. Jangan sampai sebuah keterangan yang telah diucapkan oleh para tersangka itu adalah mencoba kembali kepada skenario awal, yaitu memang memutarbalikkan fakta, membuat banyak alibi dan lain sebagainya. Itu, mari kita kawal selalu kasus Subang sampai vonis itu diketuk palukan oleh hakim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.